Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1 S1210883 dari kelas Ganjil. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang proses dan sinkronisasi. Pertama-tama ada pula pengertian dari sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Selanjutnya, yang pertama yaitu konsep interaksi. Komunikasi antar proses terbagi menjadi dua, yaitu sistem berbagi memori dan sistem berkirim pesan. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua, sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Terdapat dua macam cara berkomunikasi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Sinkronisasi. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-block atau non-blocking. Dikenal dengan nama sinkron dan asinkron. Ketika dalam keadaan sinkron, terjadi dua kejadian. Yang pertama, blocking send atau pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Yang kedua, blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah non-blocking send. Pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Yang kedua, non-blocking receive, di mana penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau nol. Penyanggah. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian. Sementara, pada dasarnya, terdapat tiga cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Yang pertama, kapasitas nol. Di mana di sini yaitu antriannya mempunyai panjang maksimum nol, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Yang kedua, kapasitas terbatas. Antrian yang mempunyai panjang yang telah ditentukan paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Yang terakhir, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Selanjutnya, klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Karakteristik server terdapat tiga. Yang pertama itu pasif, menunggu request, menerima request. Adapun juga tiga dari karakteristik klien yaitu aktif, mengirim request, dan menunggu dan menerima balasan dari server. Selanjutnya RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket.
Soket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi dalam jaringan, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang dipakai. Di sini ada contoh dari gambar deadlock. Selanjutnya, starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Berikut ini adalah contoh gambar dari starvation. Yang kedua adalah sinkronisasi. Rest condition. Rest condition ini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Pada ini terdapat dari contoh rest condition dalam bahasa mesin, dan program yang memperlihatkan rest condition. Rest condition. Ini adalah contoh gambar ilustrasi program produsen dan konsumen. Contoh kasusnya. Cartesial section. Cartesial section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain melibatkan memori bersama, berkas bersama, dan sumber daya lain yang digunakan secara bersama-sama adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis dan baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Cara untuk menghindari rest condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan vertical session, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam vertical session tersebut. Selanjutnya, prasyarat solusi vertical session. Berikut itu di sini ada gambar dari ilustrasi vertical session. Solusi dari masalah vertical session harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama itu mutual exclusion, merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progres. Dan yang terakhir ada batas waktu tunggu, bounded waiting atau bounded waiting. Selanjutnya, vertical section dalam kernel. Problem untuk kernel muncul karena berbagai teks mungkin mencoba untuk mengakses data yang sama. Jika hanya satu kernel teks di tengah pengaksesan data, ketika interrupt service routine dieksekusi, maka service routine tidak dapat mengakses atau merubah data yang sama tanpa resiko mendapatkan data yang rusak. Yang pertama itu interupsi, page fault, yang kedua page fault, yang ketiga kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Terdapat juga 2 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Yang ketiga, solusi critical section. Solusi critical section untuk menghindari munculnya rest condition, yaitu yang pertama mutual exclusion, yang kedua progress, yang ketiga bounded waiting.
Ada dua jenis untuk memecahkan masalah critical session, yaitu solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu untuk menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Ini adalah algoritma 1, mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Ini adalah gambar algoritma 1, yaitu P0 dan P1, mulai dari turn sama dengan 0, titik koma, do, while turn sama dengan 0, selama giliran P1, critical section, turn sama dengan 1, remainder section, while. Kemudian algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flagnya bernilai false. Ini adalah gambar algoritma 2-nya. Kemudian algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Patterson. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang disaring pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. Berikut ini adalah gambar algoritma 3. Selanjutnya, algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada end sebuah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Selanjutnya yang keempat itu perangkat sinkronisasi. Standset. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji modifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Contoh instruksi test and set. Boolean test and set, boolean target, boolean RV sama dengan bintang target titik koma, bintang target sama dengan true, return RV. Ini adalah contoh test and set dengan mutual exclusion. Semafor. Di mana semafor ini adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi, fungsi semafor 141 hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1967. Operasi standar pada semafor dalam bahasa pemrograman C. Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan counting semafor. Fungsi semafor. Semafor berfungsi untuk mengatasi masalah sinkronisasi secara umum, yaitu mutual exclusion, kedua resource controller, dan terakhir yaitu sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya.
Selanjutnya monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh Char, Hoare, and Barbara Hansen pada awal 1970-an. Ketika suatu thread memasuki monitor, ia memasuki ruang tunggu masuk. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol. Di sini thread menyelesaikan tugasnya dengan shared resource yang berada di ruang kontrol. Jika tugas thread tersebut belum selesai, tetapi alokasi waktu untuknya sudah habis atau thread tersebut menunggu pekerjaan thread lain selesai, thread melepaskan kendali atas monitor dan dipindahkan ke ruang tunggu dalam. Ketika gilirannya kembali, thread memasuki ruang kontrol lagi. Monitor berikut ini adalah gambar dari monitor dan monitor dengan condition variabel. Keuntungan memakai monitor yaitu terdapat dua kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Dan kedua yaitu kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Selanjutnya monitor Java. Di monitor Java ini terdiri dari dua, yaitu mutual exclusion dan cooperation. Monitor Java, cara penggunaan monitor Java yaitu synchronized statements. Untuk membuat sebuah synchronized statement gunakan keyword synchronized dengan ekspresi yang merefer ke suatu objek. Yang kedua yaitu synchronized methods. Untuk membuat suatu synchronized methods, cukup dengan menambahkan keyword synchronized di depan nama metode tersebut pada deklarasinya. Berikut ini adalah gambar monitor JVM, defated thread, dan waiting thread. Monitor Java. Seperti halnya pada monitor biasa, monitor JVM juga menyediakan metode-metode tambahan agar programmer dapat dengan leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi yang dihadapinya. Metode-metode tersebut adalah yang pertama, void wait, kedua void wait atau long time out, dan void wait long time out in Nanos. Yang ketiga, void notify. Dan yang terakhir, void notify all. Baiklah, itu saja yang saya bisa presentasikan dari tugas proses dan sinkronisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.